Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan menahan amarah, pada bulan Ramadan kita juga dianjurkan untuk berbagi kebaikan dengan orang lain, terutama yang terdekat dengan kita, yaitu tetangga kita. Maka disinilah pentingnya pertalid. Perhatikan tetangga, jangan sampai kita pelit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam agama Islam, kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya adalah dengan memperbaiki dua hubungan, yaitu yang pertama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa perbaiki melalui ibadah-ibadah yang diperintahkan, baik yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, menjauhi hal-hal yang dilarang, baik yang haram ataupun yang makruh dan yang subhat. Melakukan ibadah, baik itu sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, itu adalah bukti bahwa kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bukti bahwa kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup hanya dengan sholat saja, tidak cukup hanya dengan puasa saja, tetapi selain daripada puasa dan sholat, kita juga harus bisa menjaga hubungan baik kita dengan makhluk yang Allah ciptakan, baik itu manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling berdampingan, saling memerlukan. Maka sepaling baiknya manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Memberi manfaat, seperti apa memberi manfaatnya? Banyak. Yang pertama, bisa memberi manfaat dengan harta. Yang kedua, bisa memberi manfaat dengan tenaga. Yang ketiga, bisa memberi manfaat dengan pikiran dan ide-ide yang cemerlang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang memiliki harta dan menggunakan hartanya untuk kepentingan umat, seperti saat berbuka puasa dia sediakan takjil, saat tadarus dia sediakan cemilan, kopi dan lain sebagainya melalui uang pribadi dia, dan bermanfaat bagi orang lain melalui harta yang dia miliki. Bermanfaat bukan cuma untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Melalui apa? Melalui harta yang dia miliki. Lalu seorang yang tidak memiliki harta tapi ingin bermanfaat bagi orang lain, ketika berbuka puasa dia ikut menyiapkan takjil yang sudah dibeli oleh orang yang memiliki harta tadi. Dia merapihkan takjilnya, dia membagikan takjilnya, lalu setelah selesai dia pun ikut membersihkan takjil tersebut. Bermanfaat bagi orang lain dengan tenaganya. Dia tidak memiliki harta, tetapi dia keluarkan tenaga dia untuk melakukan yang terbaik untuk orang lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang tidak memiliki harta dan dia juga tidak sempat untuk membantu orang lain dengan tenaganya, tapi dia memiliki pikiran bagaimana supaya nuansa berbuka puasa pada saat itu lebih menarik, lebih asik, sehingga mengundang banyak orang untuk hadir dan mengikuti acara buka bersama tersebut. Ataupun ketika tadarusan dia berpikir bagaimana supaya orang-orang itu berminat untuk ikutan sama-sama tadarus Al-Quran, sehingga hatam Al-Quran pun lebih cepat daripada waktu yang telah ditentukan. Berpikir, pikiran dia terlaksanakan, apa ide dia keluarkan, sehingga apa yang ada di dalam pikiran dia diaplikasikan, sehingga apa yang dia pikirkan
terlaksanakan secara maksimal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita lihat dari 3 contoh di atas, itulah bukti bahwa kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu orang lain untuk mendukung semua aktivitas kita. Kegiatan yang kita laksanakan, saling bantu, saling support, bekerja sama bahu-membahu sehingga pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah. Pekerjaan yang mudah akan lebih cepat selesai. Bahkan pekerjaan yang tidak mungkin pun bisa dilaksanakan dengan bekerja sama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bergunanya kita untuk orang lain sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan apa yang kita mampu, sesuai dengan apa yang kita bisa, sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita mengaplikasikan 2 hal tersebut, yaitu hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan baik kita dengan makhluk yang Allah ciptakan, maka pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat yang selama-lamanya. Tetapi bila kita hanya mengaplikasikan satu saja yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita, jangankan untuk mendapatkan 2 kebahagiaan tersebut, 1 kebahagiaan saja itu akan sulit, apalagi mencapai 2 kebahagiaan yang Allah janjikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatnya surga itu tidak akan pernah kita dapatkan apabila kita hanya rajin ibadah saja, kita hanya sholat saja, kita hanya puasa saja, kita hanya melakukan haji saja, tetapi tidak ada kebaikan di antara kita dengan makhluk yang Allah ciptakan. Tidak bisa kita mendapatkan kebahagiaan di surga, tidak bisa kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat apabila kita hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya bulan Ramadan adalah mendidik kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita untuk sama-sama saling menghargai kepada orang lain, berbagi dengan orang lain. Apa yang kita nikmati, orang lain pun harus menikmati hal tersebut. Apa yang kita miliki, kita berbagi dengan orang lain supaya orang lain bisa menikmati apa yang kita miliki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan 2 hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.